Yeah, you always were. Merasa ada yang off dengan mereka. Itu kejahatan yang nggak bisa dimaafin sih. Jujur ya, teori ini memang bikin kepala muter, tapi justru disitulah serunya. Munculnya Mohan versi tua yang cuma sepersekian detik itu kayak sengaja dilempar buat mancing pikiran penonton liar kemana-mana. Awalnya kelihatan sepele, cuma adegan singkat, tapi efeknya panjang banget. Dari situ mulai muncul bayangan, jangan-jangan semua yang selama ini ditonton bukan kejadian real time, tapi potongan cerita yang lagi diceritain ulang. Kebayang satu ruangan, suasana agak redup, Mohan yang sudah berumur duduk bareng geng elite squad versi tua. Mereka bukan lagi anak muda dengan drama cinta yang meledak-ledak, tapi orang-orang yang sudah kenyang pengalaman. Mereka saling lempar cerita, saling ingat masa lalu, sambil sesekali ketawa kecil karena ternyata dulu mereka seribet itu. Dari situ, semua kisah yang selama ini terlihat intens, emosional, bahkan kadang lebay, jadi terasa masuk akal karena itu adalah kenangan yang diceritakan ulang dengan rasa. Makanya pas ada monolog Raisa, nuansanya langsung beda. Terasa lebih dalam, lebih berat, seolah bukan lagi sekadar curhatan anak muda, tapi refleksi seseorang yang sudah melewati semuanya. Di titik itu juga mulai masuk teori soal Harry jadi villain. Bukan villain yang jahat secara terang-terangan, tapi lebih ke arah seseorang yang punya sisi gelap yang baru kelihatan setelah waktu berjalan lama. Kalau memang ini cerita yang diingat kembali, wajar banget kalau ada sudut pandang yang berubah, termasuk cara melihat Harry. Lalu muncul pertanyaan paling mengganggu tapi menarik, kenapa judulnya tetap Asmara Gen Z, kalau ternyata ceritanya sudah terjadi puluhan tahun lalu. Justru di situ letak twistnya. Bisa jadi Gen Z di sini bukan soal waktu sekarang, tapi tentang fase hidup. Tentang masa di mana mereka masih muda, penuh emosi, penuh cinta, penuh keputusan impulsif. Jadi walaupun sekarang Mohan sudah tua, yang dia ceritakan adalah dirinya saat berada di fase Gen Z itu. Ada kemungkinan juga ini murni cerita masa depan. Mohan tua sedang mengenang hidupnya, lalu semua yang kita lihat adalah flashback panjang dari sudut pandangnya. Itu juga menjelaskan kenapa di awal cerita, yang memperkenalkan karakter satu persatu terasa seperti ada narator yang sangat mengenal semuanya. Dan kalau diingat lagi, memang vibe-nya dari awal sudah seperti seseorang yang sedang membuka cerita, bukan sekadar alur yang berjalan begitu saja. Yang paling mencurigakan justru fokus ke Aquila. Dari semua karakter, hanya dia yang diceritakan sampai sedetail itu. Dari bangun tidur, aktivitas kecil, sampai momen-momen yang sebenarnya nggak semua orang tahu. Ini bikin muncul dugaan kalau Aquila punya posisi spesial dalam cerita ini. Entah karena dia adalah pusat emosi cerita, atau justru karena dia dilihat dari sudut pandang seseorang yang sangat dekat dengannya. Kalau ditarik lebih jauh lagi, teori lama yang bilang bahwa semua ini hanya kenangan atau bahkan khayalan jadi terasa mungkin. Bayangin kalau ternyata cerita ini bukan realitas yang sedang terjadi, tapi kumpulan memori yang disusun ulang. Bahkan bisa jadi ada bagian yang tidak sepenuhnya akurat karena sudah bercampur dengan perasaan dan penyesalan. Dan kalau benar endingnya mengarah ke sana, itu bakal jadi gong yang campur aduk. Di satu sisi, itu bukan ending yang diharapkan karena semua terasa seperti ilusi atau masa lalu yang tidak bisa diulang. Tapi di sisi lain, justru itu yang bikin cerita jadi punya kedalaman. Semua kebahagiaan, konflik, cinta, dan kehilangan jadi terasa lebih nyata karena akhirnya hanya tersisa sebagai kenangan. Akhirnya, kemunculan Mohan tua yang super singkat itu bukan sekadar cameo biasa. Itu seperti kunci kecil yang membuka kemungkinan besar. Mau itu flashback, masa depan, atau bahkan narasi dari seseorang yang sedang mengenang hidupnya, semuanya masih mungkin. Dan justru karena belum ada jawaban pasti, teori-teori liar ini yang bikin cerita makin hidup dan bikin penonton nggak bisa berhenti mikir.